kegiatan kita pada hari ini, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Ini adalah pertemuan terakhir kita, namun bukan terakhir kali kita berjumpa, kita masih bisa bersua di grup WA. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti mungkin bisa dilanjutkan. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pertemuannya adalah presentasi produk, terutama untuk artikel ilmiah dan media yang sudah berhasil dibuat oleh Bapak Ibu peserta, dan bagaimana cara mensubmit artikel. Izinkan saya selaku MC pada hari ini. Sebelum kita mulai acara, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, registrasi. Kedua, pembukaan. Ketiga, sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, foto bersama. Keenam, presentasi produk. Ketujuh, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian kepada Bapak Dr. Andes Zainuddin MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama tim pengabdian masyarakat dari pendidikan fisika KIPULM sekali lagi memohon maaf atas terganggunya waktu ini. Luang biasanya sudah pulang sekolah, mungkin sudah istirahat, ini masih tidak bertemu, kami mohon maaf. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung kembali, dan terutama sekali tadi itu silaturahimnya antara kita. Kalau sudah tahu kabarnya, misalnya Pak Haji Soekarno sehat-sehat, alhamdulillah, meskipun pertemuan kita lewat dunia maya. Kemudian agenda hari ini merupakan pertemuan terakhir lewat Zoom mungkin ya, tapi lewat WA masih terus berlanjut sampai kira-kira produk kita itu bisa dicobakan. Adapun diantaranya adalah pengembangan media pembelajaran articulate storyline. Mungkin nanti Pak Sidik akan menampilkan apa yang sudah dihasilkan oleh kelompok beliau. Kemudian mungkin sudah ada yang menulis rancangan jurnal atau artikel ilmiahnya. Itu tidak apa-apa Pak. Jadi kalau hari ini sampai di mana, cukup progresnya sampai di sini. Misalnya ada kendalanya apa, nah bisa disampaikan kepada tim supaya bisa dibantu mencarikan solusinya. Jadi sampai dimanapun bisa disampaikan. Atau ada kendala, silakan tim kami bisa mencari peluang. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya Bapak Ibu atas kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Zainuddin MPD yang sudah memberikan sambutannya. Acara berikutnya pembacaan doa. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Surya Haryandi MPD. Kepada Pak Surya Haryandi kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan
oleh Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan pada hari ini, yang mana hari ini hari terakhir kami bertemu secara daring melalui kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan bersama guru-guru MGMP IPA Batola. Limpahkanlah kemudahan dalam acara ini ya Allah. Semoga acara ini menghasilkan produk sesuai harapan kami semuanya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Surya Haryandi yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Acara berikutnya, foto bersama. Untuk sesi foto bersama akan saya pandu. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat menyalakan kameranya, oke? Pak Mujiman, Ibu Ernawati, nggih. Bisa menyalakan kameranya, Pak. Pak Mujiman, Ibu Marna, mungkin kendala jaringan. Keluar masuk nih Pak, tempental masuk. Apakah nih ya? Mungkin jaringan Pak. Ada suaranya lah ulun Pak. Iya ada Pak, ada Pak. Ya Pak. Untuk sesi foto bersama, ulun hitung Pak, Bu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi nih. Sekali lagi Pak. Ya. Silakan diambil posenya Pak. Film. Ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti sesi foto bersama. Oke, untuk acara berikutnya penyampaian produk dan submit artikel. Oke, untuk acara ini kita akan berjalan semi formal saja Bapak Ibu, jadi bisa santai saja. Nanti mungkin bisa dapat masukan dari Pak Zainuddin dan Pak Surya Haryandi serta Ibu Misbah Pak Bu untuk terkait media dan bagaimana artikel yang sedang dikerjakan atau dibuat. Oke, bisa disampaikan nanti sampai mana progresnya, di mana mengalami kesulitannya. Oke, mungkin izin saya mengambil alih untuk moderatornya. Oke, untuk kelompok yang bisa berhadir pada hari ini hanya ada kelompok Pak Sidik ya? Oke. Ya Pak. Oke. Oke, mungkin boleh silakan Pak Sidik mungkin yang untuk memulai, oke, bisa menyampaikan produk dan ininya. Untuk artikelnya sampai mana kira-kira seperti itu. Baik Mas Andi. Oke, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan atau menampilkan
hasil kerja dari kelompok kami mengenai media dan juga artikel yang sudah kami susun. Semoga dari hasil pelatihan ini bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, dan melalui ini juga memberikan wawasan kepada kami untuk bisa menyusun artikel atau media yang lebih baik di kedepannya. Baik, saya mohon izin untuk share screen dulu. Oh, nggak bisa share screen. Host disable participant. Jadikan co-host Nak Andi. Oh ya. Ya, berapa ya? Biasa. Ini bisa nggak? Kalau akun biasa, biasanya 40 menit. Oh, bisa. Sip. Bisa coba dulu lah. Ya, sudah proses. Udah masuk kah? Sudah. Ya, ini ya. Ini anunya dulu, produknya soal artikel kan itu terkendala cara memasukkan suara, tapi semoga bisa disimak. Kemarin ini saya fokusnya ke materi kelas 9, tapi rencananya kalau nanti ada waktu bisa dilengkapi gitu Pak. Ini yang materi kelas 7 masih belum. Materi kelas 8 juga masih rangkuman mind map-nya secara umum dulu, dengan menampilkan tampilan GIF yang menunjukkan gambaran dari sistem yang bekerja dalam tubuh. Ada kurang lebih 6 sistem yang ditampilkan. Kembali, baru masuk ke materi kelas 9. Reproduksi manusia. Di sini masuk ke materinya dengan menampilkan KD pengetahuan. Kemudian di sini menampilkan 2 organ reproduksi, pria dan wanita. Kita masuk yang ke pria. Di sini menampilkan reproduksi bagian luar pria terdiri dari skrotum dan penis beserta fungsinya secara tertulis. Kemudian jika dilanjutkan akan masuk ke bagian reproduksi dalam pria, di mana terdiri dari testis sampai dengan saluran uretra. Di situ ada bagian yang saya highlight yang bisa ditekan oleh peserta didik nanti untuk menampilkan tampilan animasi 3 dimensi dari sperma. Kemudian untuk melihat struktur dari sperma itu sendiri, saya berikan juga akses sini. Kalau mereka pencet, mereka akan melihat tampilan anatomi dari sperma beserta dengan keterangannya. Kemudian ada tombol untuk kembali juga. Maka akan kembali ke bagian penjelasan mengenai alat reproduksi bagian dalam pria. Kemudian di sini ada akses yang diberikan untuk melihat skema gambar. Gambar 2 dimensi secara animasi, dan beserta juga dengan keterangannya. Nah, setelah ini nanti dioptimalkan dengan penjelasan guru, dengan aktivitas di kelas, maka ada satu akses juga yang diberikan untuk memberikan tes pemahaman kepada peserta didik. Di sini mereka akan diarahkan ke tampilan 3 dimensi dari struktur reproduksi manusia, di mana saat kursor diarahkan ke bagian highlight, di sini akan menampilkan nama. Jika memang benar itu organ yang disebutkan peserta didik, maka bisa diarahkan untuk cek kebenarannya. Ketika diklik akan menampilkan fungsi secara umum dari masing-masing organ. Itu juga. Ya, semuanya memiliki fungsi yang sama. Dia ketika diklik akan menampilkan
Kemudian ada tombol kembali, ada tombol home. Kalau home ini dipencet, dia akan masuk ke bagian yang awal sekali. Kemudian untuk yang reproduksi wanita juga seperti itu kurang lebih. Di sini menampilkan reproduksi wanita secara umum, organ-organ yang di sana. Kemudian ada tombol untuk melihat tampilan secara detail dari organ reproduksi wanita. Di sini saya highlight berwarna merah. Ini bisa diklik, akan menampilkan strukturnya secara terpisah dengan bagian-bagian yang bisa dilihat ketika kursor diarahkan ke sana. Kemudian ada juga akses untuk melihat bagian dalamnya. Ya, organ yang sama dibelah gitu. Jadi peserta didik bisa melihat tampilan bagian dalam. Sini juga ada nama dan fungsinya ketika diklik. Dalam hal ini juga nanti diharapkan peserta didik bisa terlibat gitu. Dia menebak ini namanya apa dan bisa melihat struktur dari reproduksi wanitanya. Ketika dirasa musik terlalu nyaring gitu, bisa dihentikan, bisa dibesarkan. Ini untuk supaya mengoptimalkan kinerja otak kanan juga, musik relaksasi, harapannya musik peserta didik tidak bosan gitu. Tapi masih bisa dikondisikan dengan bisa mengatur volumenya. Kemudian ada tombol kembali untuk melihat bagian luar dan juga untuk melihat bagian dalam. Di sini bisa terlihat saluran tuba falopi gitu. Kalau dia bagian luar kan tertutup. Oke, kemudian kembali. Secara umum untuk penjelasan organ reproduksi pria dan wanita udah selesai dan mereka bisa melakukan pengulangan untuk penguatan materi di gawainya masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian home, masuk ke subbab selanjutnya tentang pembentukan gamet dari masing-masing pria dan wanita. Secara umum di sini menampilkan definisi dari istilah gametogenesis, kemudian diarahkan ke dua bagian, yang satu untuk yang pria. Di sini menampilkan struktur yang bisa diperbesar. Gitu. Kalau di smartphone dia bisa dicubit layarnya, Bapak Ibu. Jadi bisa diperbesar. Tapi kalau di laptop ini saya belum tahu gimana caranya, karena nggak pakai mouse ini. Gitu. Jadi, tapi kalau di smartphone udah saya coba, dia bisa perbesar gitu. Dengan cubit layar, dia bisa melihat gambarnya yang bagian spermatogoniumnya apa saja. Gitu. Kembali. Dan ini juga yang pada perempuan. Nanti ini juga dioptimalkan dengan diskusi antar peserta didik dan juga penguatan materi oleh guru saat mereka menyaksikan tampilan ini. Lalu kita kembali masuk ke subbab selanjutnya mengenai siklus menstruasi pada wanita. Di sini ada penjelasan secara umum yang bisa dibaca oleh peserta didik, kemudian akan diarahkan ke skemanya. Di sini nanti juga akan dikuatkan dengan penjelasan guru, kemudian literasi dari peserta didik, dengan melihat, lalu nanti akan diarahkan juga bagaimana peranan hormon, kemudian apa yang terjadi pada bagian ovariumnya, kemudian bagaimana kondisi dari dinding rahim pada saat fase-fase tertentu, sehingga akan terjadi menstruasi, penebalan dinding rahim, kemudian siap untuk dibuahi. Nah, ini nanti juga ada keterlibatan peran guru untuk memberikan penguatan atau guru berperan sebagai fasilitator saja, menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan peserta didik saat melihat tampilan yang menarik seperti ini. Ini apa Pak? Ini apa Bu? Gitu. Apa ini? Oke, kembali. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya. Di sini gangguan. Nah, pada poin gangguan ini, peserta didik akan diarahkan. Sebenarnya ada banyak gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, karena keterbatasan waktu dan keefektivitasan, maka saya cuma ngambil 4 dulu, Pak. Nanti mungkin kalau memang buat yang lebih gitu. Ya. Kemudian yang ini adalah gangguan yang pertama. Ada penjelasan dengan ada nama-nama yang sengaja di highlight supaya peserta didik tetap fokus pada dari materi kuncinya gitu. Ini adalah tampilan yang bisa diklik
akan jadi terbesar. Nah, nanti di sini adalah keterlibatan peran guru juga untuk mengarahkan yang mana bakteri yang menyebabkan gangguan tersebut. Dan ini adalah video singkat mengenai bakteri tampilan 3 dimensinya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari website Shutterstock secara gratis gitu, sehingga masih ada name tag-nya. Harapannya nanti peserta didik bisa minatnya, kemudian ketertarikannya dengan melihat tampilan-tampilan 3 dimensi, jadi bisa menghilangkan konsep abstrak pada materi. Kemudian pada masuk yang kedua, sifilis, gitu ya. Pada tampilan ini sama, ada beberapa penjelasan secara tertulis yang ditampilkan pada layar, kemudian dilengkapi dengan tampilan gambar secara perbesaran kecil, kemudian secara animasi gitu ya, yang menampilkan bentuk 3 dimensi yang bisa dilihat peserta didik. Kemudian ada juga video singkat mengenai pergerakan dari Treponema pallidum, bakteri yang sifilis. Kemudian ini juga bisa untuk memperbesar. Saya juga dapatnya dari beberapa kembali gitu ya. Kemudian masuk ke gangguan yang selanjutnya, gitu, sama. Tampilannya secara umum sama Bapak Ibu. Ada bagian yang bisa dipencet, gitu, digambar. Di sini akan gambarnya diperjelas dengan melibatkan tampilan asli dari pengamatan mikroskop yang sudah dilengkapi dengan pewarnaan sehingga bisa membedakan yang mana virus yang terlibat dalam penyebab penyakit herpes. Ini juga tampilannya. Ya, ini hanya animasi 3 dimensi terkait dengan bentuk virus tersebut. Kembali lagi. Nah, yang terakhir adalah yang keputihan. Sama, ini adalah jamur, gitu ya. Bisa diklik memperbesar. Dan ini adalah animasi 3 dimensinya. Kemudian masuk kepada karena sudah semua subbab, maka nanti peserta didik akan diarahkan untuk menguji kompetensi mereka melalui latihan soal. Nah, di sini ada bagian mengenai petunjuk soal, ada 4 petunjuk secara singkat. Mereka akan diarahkan untuk membaca dulu. Kemudian ketika mereka siap, mereka tinggal mengklik button yang sudah tersedia. Di sini soalnya sengaja dibuat masih sedikit Bapak Ibu. Hanya mencoba varian-varian dari opsi-opsi soal yang ada di media Articulate Storyland. Ini pilihan ganda ya, dengan 4 pilihan ganda gitu. Misalnya ini Dimis. Selanjutnya, dan ini adalah opsi soal ya, dengan centang yang jawaban benarnya lebih dari 1. Gangguan ya pada sistem reproduksi manusia. Seperti yang mereka sudah simak, gitu. Mereka akan memilih jawaban. Kemudian lanjut. Dan ini sama, ini juga pilihan ganda, hanya saja saya mencoba untuk menyertakan gambar untuk bisa menambah penjelasan soal. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme di samping adalah bisa diklik untuk memperbesar. Kemudian ini adalah tipe soal yang bisa diurutkan, Bapak Ibu, ditarik atas bawah gitu. Urutan proses spermatogenesis yang tepat. Ini kan dimulai dari spermatogonium. Nah, nanti peserta didik bisa mengotak-atiknya sesuai dengan pemahaman mereka. Seperti itu kan. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian ini pilihan benar atau salah. Opsi soal. Benarkah perilaku seks bebas itu bebas dari penyakit menular jika menggunakan alat kontrasepsi? Nah, ini nanti arahannya bisa memacu ke problem solving, proses berpikir kritis mereka. Nah, ini apakah bebas? Tentu saja tidak bisa. Nah, ini adalah menarik ke kolom yang sudah disediakan. Oke,
Tinggal dipilih, mereka bisa memilih, ditarik. Nah, kemudian adalah 6 soal tadi mewakili tipe-tipe soal. Tadi ada banyak sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena terkait keterbatasan waktu, jadi baru bisa mencoba yang 6 itu. Nah, ini adalah hasilnya, skornya 100, passing skornya saya taruh 65 gitu. Kemudian ini review kuis untuk melihat kebenarannya nanti Bapak Ibu. Benar, korek, benar, benar, benar. Dan masing-masing kuis ini penilaiannya beda-beda. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, tergantung dari tipe-tipe soal yang menurut kita layak untuk berbobot besar atau bobotnya kecil gitu. Nah, kemudian ada dua tombol. Di sini tombol untuk kembali ke layar awal. Nah, gitu. Untuk keluar. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan produk dari media artikulat. Semoga apa yang saya tampilkan ini bisa dikembangkan nanti untuk kedepannya dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mohon izin untuk stop share ya Pak. Atau lanjut ke artikelnya Pak. Oke, boleh Pak. Kalau sudah ada rancangan artikelnya boleh disampaikan dulu. Oke. Saya coba close dulu ya ini. Ini gimana caranya ini? Mungkin bisa di stop share dulu baru pindah ke berikutnya. Iya, iya. Oke. Ntar saya close dulu dia. Udah luar biasa nih Pak Sedek. Saya share lagi deh. Tapi masih ini Bu. Kecil ya tulisannya Pak. Coba saya besar. Udah kelihatan. Ya ini, nah nanti ini saya masih bingung, jadi saya mohon izin nulis nama panggilan dulu. Ya, kemudian nanti ini nama sekolahnya juga akan saya lengkapi, tapi konsepnya udah dapat, nanti tinggal minta data ke nama yang terkait, kemudian emailnya juga sama, akan dilibatkan 4 email di sini. Kemudian di bagian abstrak juga udah saya lengkapi gitu. Hanya saja di bagian yang saya warnai ini karena belum pengambilan datanya belum. Yang pertama dari uji validitas yang melibatkan 2 dosen dan 1 teman rekan kerja masih belum dilakukan, tapi kita udah punya itunya, instrumennya gitu. Saya juga udah buat Google Form-nya yang siap dibagikan gitu, yang nanti bisa dilengkapi oleh validator. Kemudian yang keduanya juga kemarin itu masih belum dapat uji instrumen kepraktisannya Bapak. Kemarin kan saya sempat tanya di grup gitu, siapa tahu ada formatnya memang udah ada, atau ini nanti dibebaskan ke masing-masing guru untuk membuat kepraktisan dari medianya melalui pengamatannya sendiri gitu. Atau memang ada formatnya nanti. Kalau yang ini kan yang ada ya, yang validitas ini sepertinya ada, yang kemarin sempat di-share, yang ini belum Pak. Jadi saya masih menunggu, siapa tahu ada formatnya nanti bisa jadi acuan gitu. Untuk dibikinkan Google Form, nanti anak-anak bisa ngisi di rumah, atau kita print out kan, kita bagi di kelas gitu langsung. Kemudian juga dilanjutkan, di sini ada bagian pendahuluan, di sini sudah saya lengkapi, sesuai dengan arahan dari Ibu Misbah kemarin, terkait dengan cara pengisian dan cara penulisan dan cara untuk menyantumkan kutipan-kutipan dari web ya Google Scholar gitu, Google Cendekiawan. Oke, nah ini juga karena saya rencananya untuk melibatkan 10 orang siswa di SMPN 2 Mandastana. Ini nanti teknisnya gimana Pak ya? Apakah misalnya satu tim saya perlu datang ke sekolah untuk sebagai observasi, atau laporannya cukup saya yang melakukan di SMP 2 Mandastana, terus nanti ditiru oleh masing-masing rekan gitu. Kan karena ada 4 orang gitu Pak. 4 orang tadi, apakah ikut ke sekolah saya atau menunggu laporannya saja Pak? Itu yang pertama tadi Pak. Nah ini kan karena ini Mandastana, saya cuma melibatkan 10 aja untuk uji coba ini.
Kalau rencananya 10 dulu, kalau memang udah lancar nanti bisa dikembangkan medianya jadi lebih siap atau lebih optimal, baru bisa kita coba terapkan di materi-materi yang siap untuk diajarkan di beberapa pertemuan ke depan. Kemudian masuk ke metode. Nah ini, sasaran implementasi uji cobanya adalah untuk melihat validitas dan kepraktisan oleh peserta didik kelas 9 sebanyak 10 orang di SMP saya, SMP 2 Mandastana. Ini juga atas arahan dari Ibu Misbah, ada 3 orang validator dan 2 orang akademisi. 3 orang validator yang terdiri dari 2 orang akademisi dan 1 praktisi. Nah, di sini dengan menggunakan EDI, di sini jangan pertama melalui hasil observasi wawancara dengan guru IPA yang ada di sana, ternyata dapat problem gitu bahwa untuk materi reproduksi ini memang sedikit sensitif gitu. Dan kecenderungan pembelajaran ini terjadi secara konseptual, hanya menghafal konsep. Dengan adanya media ini harapannya bisa meningkatkan keterampilan pembelajaran dan meminimalkan murid berpikir abstrak terhadap konsep yang dipelajari. Sinergitas menampilkan materi reproduksi selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga saya juga mencantumkan kelebihan dari media ini bahwa murid peserta didik itu bisa mengamati melalui link yang dibagikan guru, murid dapat mengakses materi. Kontrol penuh murid terhadap penggunaan media ini, murid dapat mengulang kembali konsep-konsep materi yang ingin mereka pahami lebih mendalam. Artinya kalau kita menjelaskan di kelas kan lepas atau terlalu cepat, dengan adanya link yang dibagikan mereka bisa mengakses kembali. Kemudian instrumen yang digunakan ini adalah yang tadi sudah disampaikan, instrumen validitas. Kemudian dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Nah, di tahapan ini karena saya dan tim belum melakukan pengambilan data Bapak Ibu. Pengambilan data, jadi masih belum bisa mengisi gitu. Nah, ini saya sengaja highlight untuk kalau memang baik bagaimana gitu. Kemarin juga disampaikan oleh Ibu Misbah, kalau memang valid, itu validnya itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, setelah saya coba cari referensi, saya mengartikan nanti hal ini merujuk kepada referensi valid. Artinya valid itu gimana? Nanti ini datanya juga yang mau saya tanyakan nanti, tabel validitas ini nanti dicantumkannya apakah yang sesuai yang dibagi. Kalau yang sesuai yang dibagi itu yang seperti ini ya. Yang kemarin itu Bapak Ibu. Kecil ya. Tabel validitasnya. Apakah semuanya dicantumkan ke artikelnya, Pak, gitu kan? Di sini nanti mungkin dicantumkan atau bagaimana gitu. Sama ini sepertinya yang kedua, tabel kepraktisan media ini kemarin belum dapat, Pak. Tabel kepraktisan medianya baru dibagi Pak di WA grup ya. Oh Mohon iya. maaf. Ya, atau secara ringkasannya aja. Hasilnya aja, hasil akhirnya. Hasil akhir nih. Kemudian dilanjutkan. Baru sampai sini Bu. Karena tadi rencananya kalau memang dapat gitu langsung saya sharekan ke 10 orang siswa, bisa mereka coba secara daring di rumahnya, atau nanti pada saat hari Sabtu bisa besok dicobakan di 10 orang pilihan kelas 9 gitu. Karena kebetulan di sekolah kami handphone nggak boleh bawa Bapak Ibu. Jadi agak sulit untuk mencobakan ke anak, kecuali memang kita izin supaya mereka bawa dulu ke kepala sekolah untuk melakukan implementasi hal ini. Nah, ini kesimpulannya belum sempat, dan ini daftar isi dari Google
Scholar ID atau cendekia yang sudah diarahkan oleh Ibu Misbah untuk bisa dicantumkan dengan mengambil yang tipe apa gitu kemarin. Ada apa kemarin itu. Nah, sepertinya iya. Baru sampai sini, Pak. Nah, udah. Kendalanya adalah ini di bagian hasil pembahasan karena kami belum ngambil data, jadi belum bisa melanjutkan gitu. Tapi kalau udah ada bayangan, kalau datanya udah dapat langsung diinput ke sini. Ini dari data dari validator, kemudian di sini data untuk peserta didik. Nah, yang ininya nanti mungkin ada instrumen yang mereka isi, ada 20 pertanyaan sepertinya. Tinggal kita input gitu aja. Baru kita analisis, dan nanti hasilnya akan ke arah sini. Kenapa katanya baik gitu. Begitu dulu, Pak. Hasil dari pemaparan saya terkait produk, artikel, maupun produk dari media interaktifnya. Semoga yang saya sampaikan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian saya yang menyinggung Bapak Ibu atau tidak jelas. Mohon izin, Mas Andi, saya kembalikan. Terima kasih Pak Sidik yang sudah memaparkan medianya dan bagaimana sampai tahap mana untuk pembuatan artikelnya, Pak ya. Untuk pembuatan artikel mungkin masih terkendala di beberapa hal dari Pak Sidik. Yang pertama itu ada instrumen kepraktisan yang masih belum diperoleh ya sebelumnya, Pak ya. Jadi mungkin masih bingung. Kemudian masih bingung di bagian untuk tabel untuk penggunaan laporannya. Laporannya nanti itu seperti apa? Dari tabel validasinya apakah dibuat yang ringkas atau sepenuhnya dimasukkan dalam artikelnya untuk diperjelas. Selanjutnya untuk penyampaian data di artikel serta pembahasan hasil, Pak ya. Mungkin karena masih belum sampai tahap implementasi, jadi mungkin masih kesulitan di bagian sana. Oke, mungkin untuk menanggapinya ini ada Pak Zainuddin, Pak Surya Heriandi, dan Bu Misbah. Mungkin nanti bisa ada memberikan masukan terkait apa sampai mana yang sudah dikerjakan oleh Pak Sidik. Oke, mungkin untuk bisa membantu juga untuk bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, mungkin tanggapan pertama ini akan disampaikan oleh Pak Zainuddin. Oke, dipersilakan Pak. Pada medianya tadi sudah bagus. Seandainya bisa ditambahkan suara penjelasan, itu bisakah kira-kira? Seandainya, ya. Tapi sudah bagus sekali itu. Kalau ditambahkan misalnya suara gurunya menjelaskan bagian-bagian ini, wah tambah bagus lagi. Nah, kemudian yang kedua, menarik tadi tampilan-tampilannya, karena siswa bisa mengklik apa di situ. Kode-kodenya dia tahu, oh ini bagian ini ya. Karena ini kan memang bagian dalam tubuh manusia, ya, sangat abstrak. Tapi karena dengan adanya gambar-gambar 2 dan 3 dimensi tadi, sudah semakin jelasnya. Kira-kira Bu Misbah cukup, meskipun hanya materi ke-9 tadi, itu sudah bisa diteliti ya, kira-kira validitas dan kepraktisan itu. Dan bisa. Produk Pak. Sedikit itu jadi untuk bisa sedikit di sekolah mana Pak Batiar, jadinya 4 data kan, nah, itu lebih menguatkan lagi itu. Tapi kalau 1 juga saya kira enggak apa-apa karena namanya penelitian pengembangan, apalagi ini masih uji coba tebak. Kemudian bagus dilibatkan setiap anggota kelompok, terutama memberi batu pengamatan, memberi masukan, itu penting.
karena akan ada refleksi nanti dari situ. Pak, kelompok anggota kelompoknya 5 ke 4 ya? 5 dengan Pak Sidik. Pak Katno, Pak Muji, Pak Batir, 4 dengan saya. Pak ya. Nah, ini bagus Pak kalau misalnya dilibatkan ketiganya, mungkin melewati daring kah? Jadi Bapak. Jadi itu supaya memberikan masukan, supaya ada refleksi, kita bisa saling mengisi gitu, jadi aktif gitu ya. Tapi kalau juga terkendala mungkin 1, 2 ada yang penting ada yang dengan kita. Saya sempat tertegun, kalah saya pas ini. Kalah. Mungkin Pak Yandi aja sama Bu Misbah yang bisa ini. Bagus. Alhamdulillah. Berarti ada sudah produknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Zainuddin. Tadi ada beberapa masukan mungkin tambahan dari Pak Zainuddin untuk memperbaiki medianya. Mungkin bisa ditambah penjelasan audio dari gurunya sebagai pendukung dalam pembelajaran Pak ya. Kemudian juga untuk anggota kelompok dalam penelitian ini bisa dilibatkan semua. Tidak harus hadir ke tempat Bapak, mungkin bisa secara daring. Jadi mungkin bisa direkam video pembelajarannya. Kemudian dari rekan-rekannya nanti yang mengamati dan memberikan penilaian terhadap kegiatan pembelajarannya. Nah, dari sana mungkin bisa Pak. Ya, benar-benar. Berarti kita rekam itu ya proses kita implementasinya, kita minta tolong kita tolong teman Anjay Pak. Dokumentasi, nanti hasil dokumentasi reaksi di kegiatan di kelas itu bisa diamati rekan satu tim. Iya, siap. Seperti itu. Daftar istilah singkat atau glosarium. Nah, kemudian kalau di medianya saya rasa sudah tidak ada masalah lagi, sudah bagus semua. Kemudian kalau pada artikelnya, kalau saya tadi baru memberi saran juga, ketika pencantuman tabel tadi ya, tabel validitas dan kepraktisan itu nanti tabel hasilnya saja. Tabel kriterianya atau nanti hasil perhitungan dari validitas dan kepraktisannya. Kemudian pada bagian hasil nanti kalau misalnya sudah mengambil data nih ceritanya ketemu hasil bisa nanti divisualisasikan seperti diagram batang berwarna supaya visualisasinya hasilnya lebih terlihat cantik lah. Tabel boleh sebenarnya, cuman biasanya kalau bagi orang-orang yang ambilnya metode belajarnya visual, nah biasanya senang lihat yang berwarna-warna tinggi, rendah, grafik seperti itu. Saya termasuk seperti itu biasanya. Senang melihat yang ada berwarna-warna seperti itu. Kemudian tabel sudah mungkin ditambah aja lagi nanti untuk mendukung data atau argumen Pak Sidik di dalam artikelnya nanti ditambah hasil-hasil penelitian yang serupa. Nah, misalkan ada penelitian yang serupa dari Google Scholar, mungkin itu terkait dengan artikel storyline atau kayak yang lainnya boleh nanti ditambahkan lagi supaya nanti semakin memperkuat argumen Pak Sidik dan bapak-bapak lainnya, bapak ibu lainnya di artikel ini. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Andi. Terima kasih Pak Surya Herandi untuk masukannya.
Ada beberapa masukan dari Pak Surya Haryandi untuk medianya sudah dinilai bagus. Kemudian mungkin bisa ditambah nanti untuk medianya ada daftar istilah singkat ataupun glosarium. Untuk artikelnya nanti bisa untuk tabelnya Pak Sidik nanti mungkin yang singkat saja berupa tabel hasil kesimpulannya. Atau bisa juga untuk bentuk diagram ya Pak, untuk di tabel pembahasannya atau di bagian pembahasan dari artikelnya. Serta mungkin bisa diperkuat dengan menambahkan penelitian-penelitian yang relevan terkait pengembangan yang dilakukan. Oke. Mungkin untuk masukan atau tanggapan ketiga ini akan disampaikan oleh Ibu Misbah. Oke, kepada Bu Misbah kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa gitu ya kepada timnya Pak Sidik ya, ada Pak Sidik, Pak Haji Sukatno, Pak Mujiman dan juga Pak Bahtiar. Ibaratnya dalam waktu yang singkat ini mampu menyelesaikan multimedia articulate storyline yang hampir bisa dikatakan itu sangat baik begitu ya dalam waktu yang relatif singkat. Itu luar biasa usahanya begitu. Nah, kalau kita lihat dari media yang ada, mungkin juga sambil dikaitkan ya Pak dengan lembar validasi yang kita gunakan. Nah, maka ada beberapa sedikit masukan seperti itu. Nah, di bagian home, kemudian tadi kan mengarah kepada kompetensi dasar. Ya. Setelah kompetensi dasar, apakah ada tertera tujuan pembelajaran? Nah, mungkin itu bisa ditambahkan gitu ya. Ada tujuan pembelajaran begitu. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran, tadi kan ada memang ibaratnya dengan multimedia interaktif ini kan salah satunya adalah kenapa dia memiliki keunggulan karena kan media ini mampu kemudian menampilkan gambar, mampu kemudian menampilkan video sehingga sesuatu yang sifatnya abstrak itu bisa menjadi konkret. Nah, maka harapannya ketika menggunakan gambar atau video yang itu tidak dibuat sendiri oleh peneliti atau penulis atau penyusun media Pak Sidik dan kawan-kawan. Nah, mohon izin untuk dicantumkan sumbernya dari mana, begitu. Oh, gambar ini ngambilnya dari apa? Dari web apa dituliskan. Oh, ngambil video ini misalnya dari YouTube mana? Nah, silahkan dicantumkan linknya seperti itu. Untuk menghindari saja, siapa tahu nanti mereka memiliki hak cipta, begitu. Sehingga nanti tidak melanggar terkait hak cipta dari orang yang membuatnya. Itu untuk yang video. Yang lainnya tadi sudah ditambahkan oleh Bapak Zai dan juga Pak Surya Haryandi. Secara umum Pak itu sudah baik, sudah luar biasa dengan waktu yang relatif singkat ya Pak Zai dan juga Pak Yandi ya. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan artikel juga dalam waktu seminggu bisa membuat hampir luar biasa begitu ya, terutama bagi guru. Nah, seperti itu. Jadi effortnya luar biasa. Nah, mungkin yang pertama terkait dengan kata kunci, ini mohon nanti diurutkan sesuai dengan abjad gitu ya. Karena udah lihat tadi itu belum urut. Nah, kemudian di bagian metode di halaman kedua tadi kan ada disampaikan terkait dengan kelebihan ketika materi ini menggunakan articulate storyline karena adanya link dan seterusnya sehingga bisa memvisualisasikan yang abstrak menjadi konkret dan seterusnya. Nah, itu alangkah baiknya dicantumkan di bagian pembahasan. Nah, itu jadinya di-delete saja, di-cut, taruh di bagian pembahasan. Nah, ketika misalnya tadi disampaikan, oh ini bisa membantu memvisualisasikan yang tadinya konkret menjadi yang tadinya abstrak menjadi konkret. Nah, itu kan pendapatnya Pak Sidik dan kawan-kawan. Nah, baru kemudian kalimat berikutnya, oh hal ini bersesuaian dengan hasil penelitiannya siapa atau pendapatnya siapa, oh si A, si B, si C, begitu. Jadi ibaratnya apa yang Bapak sampaikan gitu ya, itu didukung oleh referensi yang relevan, begitu, yang sesuai. Nah, kemudian terkait pencantuman hasil validitas, memang kalau kita lihat kan itemnya banyak yang dinilai. Nah, di setiap item itu kan dia akan dikategorikan berdasarkan aspeknya tadi ya. Oh, pada aspek bahasa, pada aspek tampilan, kemudian format dan seterusnya. Nah, maka nanti yang ditampilkan adalah hasil akhir di setiap aspek tersebut. Oh, sehingga nanti terlihat, oh kalau aspek format kategorinya bagaimana? Oh, pada aspek bahasa bagaimana?
kemudian tampilan bagaimana, dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan angket. Nah, angket itu secara umum kan dia terbagi jadi 3 aspek. Terkait dengan kemudahan, terkait dengan manfaat, terkait dengan efisiensi waktu. Nah, jadi 3 ini saja yang nanti juga ditampilkan gitu ya, apakah tadi dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, atau yang lainnya. Begitu. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Yandi, kalau ulun lihat tadi atau ulun hitung itu referensinya ada 10 ya. Nah, makanya kemudian perlu lagi ditambah ya referensinya, setidaknya minimal 15 buah begitu. Enak ya kalau komen. Tapi kalau nggak di komen nggak tahu kita. Nah, kemudian terkait dengan kontributor ya. Nah, terkait dengan apa sih kontribusi dari masing-masing peneliti ya, atau kontribusi dari masing-masing penulis. Nah, memang ibaratnya kontribusi Bapak Ibu itu kan beragam. Ada yang dia sebagai conceptualism gitu ya. Oh, berarti bisa jadi konseptualnya di sini adalah Pak Sidik. Lalu kemudian siapa nih yang merancang medianya? Oh, tuh Pak Sidik begitu. Lalu kemudian siapa nih yang mengambil data? Oh, Pak Sidik. Oh, siapa kemudian yang nanti membantu menganalisis data? Oh, nanti bisa dibantu oleh Pak Haji Sukatno, Pak Mujiman, ataupun Pak Bahtiar begitu. Nah, setelah dianalisis datanya, kemudian saya melakukan pelaporan gitu ya dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, itu akan terlihat juga siapa yang membuat draft awalnya, maksudnya artikel dasarnya. Oh, berempat. Siapa misalnya nanti yang menambahkan referensi. Nah, itu akhirnya bisa masing-masing dari kita itu bisa berperan begitu. Dan setidaknya Bapak Ibu dengan waktu yang singkat, kurang lebih hampir 5 pertemuan begitu ya, dalam waktu kurang lebih 1 bulanan, setidaknya Bapak Ibu sudah tergambar, oh bahwa ketika ingin melaksanakan sebuah penelitian pengembangan, oh berarti ceritanya begini nih alurnya, langkah yang harus dilakukan begitu. Nah, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, semoga menjadikan penelitian pengembangan yang Bapak Ibu lakukan, terutama Pak Sidik dan kawan-kawan, itu menjadi lebih baik begitu. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya kembalikan ke Andi, silahkan. Terima kasih kepada Bu Misbah. Dan tadi ada beberapa masukan dari Bu Misbah terkait medianya. Mungkin ada tambahan tujuan pembelajaran, Pak ya, mungkin biar agar siswanya juga bisa tahu nih tujuan belajarnya apa. Kemudian untuk artikel mungkin nanti sudah ada tambahan beberapa, pertama di kata kunci, kemudian dinilai lebih dari pengembangan yang dilakukan. Mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam pembahasan serta ditambahkan untuk referensi mungkin ya. Untuk Said mungkin nanti juga bisa dibantu oleh Pak Sukatno dan yang lain mungkin untuk bisa menambahkan artikelnya. Jadi, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan dari Pak Sidik dan tim penelitiannya, nggih? Silakan. Bentar. Terima kasih Pak Andi. Bu Misbah, apakah ada siapa yang kemarin mengembangkan bimbingannya Bu Misbah nih? Ada Pak, ada. Nggih. Itu bisa dikirimkan contoh kira-kira. Kalau untuk artikelnya ini masih tahap submit ke jurnal, belum publish begitu Pak Jai. Ya. Atau penelitian pengembangan yang lainnya misalnya kan bisa itu. Nanti ulun ulun carikan terkait dengan articulate storyline ini, mungkin nanti file PDF supaya lebih mudah. Oh, ini yang dibahas. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin dari Pak Sidik ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak terkait masukan yang sudah diberikan, atau dari tim penelitian Pak Sidik juga bisa mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, ya boleh. Yang tadi yang disampaikan Ibu Misbah tadi, Bu, makasih banyak. Nah, nanti yang peran untuk masing-masing tim itu apakah perlu dicantumkan dalam artikel atau sebagai
konsep aja supaya bagi tugas, supaya memudahkan dalam pelaksanaan, atau memang harus ditampilkan dalam artikel gitu, kayak kredit gitu. Misalnya kayak biasanya kalau di akhir film itu kan produser siapa, ini siapa gitu. Terus yang kedua itu tadi untuk, karena saya lihat apa ya tadi, poin-poin untuk validasi itu banyak Bu ya. Ada beberapa aspek. Kalau kan kita ini, kalau saya itu kemarin itu bikin dulu dengan konsep yang sederhana yang disampaikan dalam sosialisasi media itu oleh Mbak siapa kemarin? Mbak Lastri. Nah, itu kan konsepnya sederhana, beliau tujuannya supaya kita memahami dasarnya. Akhirnya kita buatlah produknya dengan konsep yang sederhana tadi. Saya coba kembangkan sedikit-sedikit terkait KD, kemudian apa gitu. Nah, setelah melihat isi dari validasi, ini waduh, ini jauh banget ini. Masih ibaratnya validasi itu udah lari sprint gitu. Kita masih dikasih tahu kaki itu gunanya bisa buat jalan. Tapi alhamdulillah dengan adanya lembar validasi yang dibagi, kita jadi terpatok acuannya untuk bikin media itu, ini ya yang perlu dioptimalkan di bagian-bagian ini. Oke, jadi akhirnya banyak media tadi saya rasa, aduh udah kebagi ke Ibu Misbah pula. Jadi kayak, aduh malu kan Bu, kayak ibaratnya jauh dari yang optimal. Ya, tapi terima kasih masukannya juga oleh Ibu, oleh Pak Surya dan juga Pak Jainuddin. Semoga ini bisa memberikan kebaikan bagi kami, bagi MGMP IPA di Matola, khususnya bagi kita yang terlibat, supaya bisa mengoptimalkan hal baik ini untuk jadi peningkatan kompetensi belajar di lingkungan belajar masing-masing. Gitu. Saya rencananya tapi bikinnya lumayan lama Ibu, lumayan padat gitu untuk memperhatikan validasi yang poin-poin validasi sepertinya nggak bisa selesai dalam waktu seminggu 2 minggu gitu. Tentu mungkin bisa digunakan di tahun depan atau semester depan. Mungkin itu aja Bu. Mas Andi ya, silakan Mas. Oke. Jadi Pak, memang kalau kita lihat di lembar validasi, kayaknya di banyak aspeknya begitu ya. Tapi sebenarnya tidak masalah karena kan itu nanti akan kita kembalikan kepada validator ya, bagaimana penilaian dari mereka, dan kita pun juga kan akan melihat dari segi waktu, dari segi yang lainnya, masih ibaratnya mempertimbangkan aspek itu lah ya. Ibaratnya tidak juga yang idealis banget gitu. Jadi tenang aja lah Pak Sidik begitu, Pak Sidik dan kawan-kawan gitu. Nah, kemudian setidaknya kan ini menjadi dasar. Oh, kalau nanti melakukan penelitian pengembangan berarti caranya seperti ini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu gitu ya di tim MGMP ini ingin kemudian pengen lagi nih mengembangkan dan seterusnya, nah maka mangga dipersilahkan, hal dasar yang harus dilakukan seperti itu. Dalam pembuatan media menggunakan articulate storyline, setidaknya minimal yang seperti ini begitu. Walaupun kalau pengen yang lebih baik masih banyak yang harus dilatihkan atau yang dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Pak Sidik nggih. Iya Bu, terima kasih. Jadi tidak usah khawatir Pak, namanya penelitian pengembangan. Iya Pak. Dikembangkan. Semangat saja terus. Sudah luar biasa ini. Oke, ini mungkin terima kasih Pak Sidik yang sudah mau menyampaikan medianya dan perkembangan dari pembuatan artikelnya. Ya mungkin kami tanyakan apakah ada lagi dari tim atau kelompok dari peserta MGMP yang sudah membuat medianya atau ini Pak, atau sudah membuat artikelnya, nggih. Mungkin ada kelompok lain. Abdul Syahid, kelompok 3. Siap ya? Nggih. Pak Said mungkin ya. Mana?
Nah, Belum Oke. siap lagi. Oh, belum. Nanti lain kali. Oke, oke. Kira-kira sampai mana Pak untuk perkembangannya? Nggih, tidak masalah Pak, belum selesai. Sejauh mana saja perkembangannya, mungkin nanti bisa kami bantu untuk perkembangannya. Masih kayaknya masih tahap belajar nih Pak, masih mencoba-coba, jadi belum berani tampil. Oke, oke. Mungkin nanti kalau sudah ada untuk ini medianya Pak, mungkin nanti bisa dikomunikasikan juga lewat WhatsApp grup ya Pak. Oke. Ya, siap Pak, siap. Oke. Siap. Kita sama-sama belajar Pak. Kami juga bantu sebisa kami mungkin. Oke, siap Pak. lalat mati Pak. Lalat. Oke, berarti Ibu ini Yang Mutia. suara saya ada Pak. Oke. Ya. Ibu Sri Ana, Mutia. Ibu Mutia. Ibu kelompok 3 ya, Bin? Oh, sama dengan Pak Sahid. Ibu Nur Aini tidak ada. Ibu Mariawati kelompok 7 juga. Sepertinya sudah semua Pak untuk kelompok yang bisa berhadir untuk menyampaikan media dan artikel, pengembangan artikelnya. Bagaimana kira-kira Pak? Ya, kalau tidak ada lagi, bisa cukupkan ya. Mungkin untuk closing statement Pak dari Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati atas, saya termasuk bergembira ini karena sudah ada satu yang muncul ya, berarti tetap aja bekerja itu. Cuma saja karena faktor kesibukan, waktunya singkat, akhirnya masih pengembangannya masih merasa belum maksimal. Tapi kalau bagi saya itu sudah luar biasa ya. Dalam waktu yang singkat bisa dicapai seperti itu. Mudah-mudahan yang lain bisa nanti Bapak mengambil belajar dari Pak Sidik dengan kelompoknya sehingga lebih maju lagi dari progresnya dari sekarang. Nah, terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu semua, baik tim maupun tim pengabdian maupun dari anggota MGMP. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kira cukup dari sana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Zainuddin atas closing statement-nya. Dengan closing statement tadi, maka selesailah acara kita. Kita akan masuki ke acara terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sudah. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah. Dan pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir, tapi masih bisa untuk bertemu di kemudian hari untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainuddin, Ibu Misbah, Pak Tia, Riyandi, Mas Andi, Ibu yang lain.
Pak Sidik, kita sama-sama nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa sukses menyelesaikan artikel sampai ke tingkat ke jurnal. Ya Pak. Amin, 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 amin. Sampai publish ya Pak ya. Publish, amin. Sudah dasar-dasarnya sudah diberikan tadi, masukan-masukan dari Pak Zainuddin, Bu Misbah, Pak Surya Haryandi sudah